Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Minggu sore, dalam ibadah online dari Gereja GKI Suara Kristus. Dan hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Tidak terasa waktu sudah berjalan selama 2 bulan lebih. Kita menjalani tahun ini dan sampai dengan hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih melindungi, menyertai kita, memberi kita kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita, dan terlebih berkat rohani. Khususnya sore hari ini kita bisa memiliki kesempatan kembali untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Engkau, mendengar perkataan-Mu, mengerti apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu atas setiap umat Tuhan, dan khususnya kami Tuhan, dimanapun kami berada, dalam apapun yang kami kerjakan, sore hari ini, mari Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah tangga kami, di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan bekerja, membuat firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Hidup kami diubahkan oleh firman-Mu, oleh Engkau Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu, kuasa darah-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, biar urapan daripadamu sendiri yang turun atas hamba-Mu. Kuasa Roh Kudus bekerja, menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik, dengan benar. Dan Engkau sendiri akan bekerja menjamah setiap hati yang mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini saya akan membahas satu tema khotbah, yaitu perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kehidupanmu. Sekali lagi, tema kita pada sore hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan yang akan mengubah kehidupanmu. Dalam kenyataan hidup, manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya, karena manusia adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, manusia yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perlindungan, bahkan membutuhkan sesuatu yang adikodrati, yang memiliki kuasa lebih besar di atas dirinya, yang sanggup untuk melindunginya. Dan hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, di mana manusia mencari dewa, mencari kekuatan lain, mencari Tuhannya yang bisa menyelamatkan, bisa melindungi, bahkan bisa memberkati kehidupannya. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, manusia duniawi saat ini semua mencari sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari dirinya, bahkan memberi proteksi perlindungan terhadap dirinya dalam segala hal. Dan kalau kita melihat di dalam kepercayaan, aliran kepercayaan yang ada di dalam dunia, mungkin kita melihat salah satu agama yang sudah cukup lama berkembang, yaitu agama Hindu. Disebutkan bahwa di agama Hindu itu memiliki 33 dewa, di mana ke-33 dewa ini merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Tuhan yang Maha Esa. Ada beberapa dewa yang mungkin kita kenal, saya tidak sebutkan namanya, tapi saya sebutkan ada beberapa dewa yang menjadi sesembahan atau kepercayaan dari umat Hindu. Ada dewa api, ada dewa pengobatan, ada dewi pengetahuan, dewa pencipta, kebijaksanaan, dewa bulan, bahkan dewa perang, dewa kekayaan, dewa kemakmuran, dewa petir, atau dewa perusak atau pelebur, dewi pangan, dewa matahari, dewa air, dewa angin, dan yang lain-lain. Masih banyak dewa-dewi yang mereka sembah. Dan kalau kita tahu juga di
negeri Mesir kuno, mereka menyembah lebih dari 10 dewa dan dewi, yang kita juga sering mendengar kisah tentang itu. Bahkan dalam mitologi Yunani kuno pun ada lebih dari 12 dewa dewi di Olympus. Dan kita lihat mengapa dewa dewi atau Allah lain yang disembah oleh manusia ini seolah-olah menjadi satu kebutuhan di dalam kehidupannya. Itu karena manusia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kuasa atau tidak memiliki kemampuan untuk menguasai apapun. Dan bagaimana dengan kita? Kita saat ini, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara masih meragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala-galanya? Apakah Bapak Ibu Saudara masih mencari kebenaran yang sejati, masih mencari sesuatu yang bisa melindungi, bisa memberkati hidupmu? Sore hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus Kristus dengan penuh kasih datang di dalam hidup saudara. Di dalam Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan yang terkenal ini berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang memiliki rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang sempurna terhadap manusia. Dia berdiri di depan atau di muka pintu hati kita, di hadapan kita saat ini, berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau kita mau membuka hati, mendengar suaranya, mengizinkan dia masuk, maka Yesus akan masuk dalam hati kita. Dia bahkan akan berdiam di dalam kehidupan kita. Dan inilah Allah yang mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara tidak perlu bingung mencari siapa-siapa atau mencari apapun, tapi Yesus hadir dalam hidupmu. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 16 bagian A. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Tuhan memiliki inisiatif untuk menjumpai kita. Tuhan memiliki inisiatif karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan mari sore hari ini, kalau kita mendengar suaranya, jangan keraskan hati, jangan menutup pintu kembali, jangan menolak dia, tetapi terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Nah, sore hari ini, sekali lagi kita akan sama-sama meneliti, mendengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia, dan saat kehadirannya diterima oleh manusia tersebut dalam kuasa yang adikodrati, maka perjumpaan dengan Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan manusia tersebut. Salah satu kisah yang terkenal, yang kita tahu, yang kita sering dengar adalah saat Saulus yang membunuh orang-orang Kristen, dan dia berpikir bahwa dia berjuang bagi Tuhan, menjaga kesucian nama Tuhan dari pencemaran dan ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi dalam perjalanan menuju Damaskus, dia dijumpai oleh Tuhan, dan saat itu terjadi, maka Saulus tidak sama lagi yang dahulu dengan yang kemudian. Saulus berubah menjadi Paulus, dari membenci, mengejar-ngejar orang-orang Kristen, menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil Kristus. Nah, kita akan baca sebentar kisahnya dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-8. Firman Tuhan berkata demikian. "Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, 'Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?' Jawab Saulus, 'Siapakah engkau Tuhan?' Katanya, 'Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat.' Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan,
karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Dan kita tahu kelanjutan ceritanya, bahwa ada seorang nabi Tuhan yang bernama Ananias yang menjumpai Saulus, mendoakan dan mengenalkan Yesus Kristus secara pribadi dalam kehidupan Saulus waktu itu. Dan Saulus menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan Saulus akhirnya bisa melihat kembali. Dan dia percaya bahwa Tuhan sudah memanggilnya, karena Tuhan menjumpai Paulus secara pribadi, dan perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat hidupnya berubah. Dan perubahan itu tidak hanya perubahan yang sedikit-dikit, tapi perubahan total. Sehingga kita bisa lihat bahwa perjumpaan seorang Saulus secara pribadi dengan Tuhan membawa perubahan yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dalam pelayanan Paulus, kita lihat bagaimana kesungguhannya, bagaimana keseriusan Paulus menjalani panggilan pelayanannya, bagaimana dia menghadapi setiap bahaya dengan keyakinan iman yang teguh di hadapan Tuhan, bagaimana ucapan syukur dan puji-pujiannya saat dia pun harus menderita, harus mengalami aniaya di dalam penjara. Apapun yang dia terima, dia tetap bersuka cita, dia tetap bersyukur, dia tetap kuat, karena ada satu perjumpaan supranatural, adikodrati, di mana Saulus dipanggil oleh Tuhan sendiri. Bahkan lewat perjumpaan dengan Tuhan yang dia tidak pernah lihat sebelumnya, Saulus benar-benar bertemu dengan Tuhan. Inilah satu perjumpaan yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menjumpai atau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi lewat banyak hal. Dan Bapak Ibu Saudara harus sadar bahwa apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan. Dan kalau kita menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita adalah mujizat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, perbuatan ajaib yang kita sudah terima dari Tuhan, maka itu adalah inisiatif Tuhan untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan kita sebagai manusia, supaya kita makin percaya kepada Tuhan, kita membuka hati dan pikiran kepada Dia, supaya hidup kita juga diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah Bapak Ibu Saudara, karena mengenal Kristus, mengalami perjumpaan dengan Yesus dalam hidupmu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini makin dilayakkan, disucikan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan panggilannya, yang menyadari kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah tercurah atas hidup kita, yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Kita baca dulu di dalam Yeskiel 11 ayat 19-20. Firman Tuhan berkata demikian, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Perjumpaan dengan Tuhan akan membawa satu perubahan. Roh Kudus akan melembutkan setiap hati kita, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan dengan setia. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat, hati yang baru, hati yang penuh dengan kasih Kristus, dan hidup kita menjadi umat Allah, dan Allah menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan, apa yang kita cari dalam dunia, kalau kita mencari kebahagiaan, maka kita sudah memiliki Yesus yang menjadi sumber kebahagiaan itu. Kalau kita masih mengalami kekhawatiran dalam hidup kita, jangan khawatir lagi,
karena kita sudah memiliki Yesus yang sanggup untuk mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup kita. Apalagi yang kita inginkan, apa yang kita cari dalam dunia ini, apa yang kita butuhkan. Bukankah perjumpaan dengan Tuhan ini menjadi satu hal yang utama dalam hidup kita? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita yang telah ditebus oleh darah Kristus adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Jika hari ini, saat sore hari ini, Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan kebenaran ini, dan Bapak Ibu Saudara sedang dalam keadaan yang berat, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini, dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan, dalam kondisi tidak ada jalan keluar dan membutuhkan pertolongan, mari datang kepada Yesus. Dia sudah datang, Dia sudah hadir dalam hidup kita, dan kita harus membuka hati, pikiran, memberikan tubuh jiwa roh kita ini kepada Tuhan. Ada satu lagu pujian yang begitu memberkati hidup saya. Lagu pujian ini menyatakan seperti ini: tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus, Dia mengubah hidupku. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Lagu ini diterjemahkan dari sebuah lagu bahasa Inggris yang berjudul He Touched Me, yang dikarang dan dinyanyikan pada tahun 1964 oleh Bill Gaither. Tetapi hingga saat ini, lagu ini begitu menyentuh hati kita. Mari kita datang kepada Yesus. Saat Dia jamah, Dia akan ubah hidup kita. Dia akan memberikan damai di dalam jiwa kita. Dan semua akan berubah, semua akan berlalu. Karena kita tahu Yesus menjamah hidup kita menjadi baru. Ada satu kisah tentang seseorang yang bernama Caesar Carbello. Saya bacakan kisahnya, bagaimana seseorang yang bernama Caesar Carbello ini adalah orang yang hidupnya rusak, penuh ketergantungan kepada narkoba, tetapi dia mendapat kesempatan untuk hidup kembali setelah bertemu dengan Yesus Kristus. Diceritakan bahwa Caesar Carbello adalah seorang pengedar narkoba dan mulai menangani narkoba dengan kartel di Meksiko sejak ia berusia 15 tahun. Dan pada usia 17 tahun polisi menangkapnya dan memenjarakannya selama beberapa tahun berikutnya. Hingga suatu hari ketika keluarganya datang berkunjung, mereka memberitahukan kepada Caesar Carbello suatu kabar buruk, yaitu bahwa ibunya sakit parah karena kanker. Dan hal ini membuat Caesar menjadi sedih, dan dia berkata bahwa ibuku adalah segalanya bagiku. Ibuku adalah pahlawan dalam hidupku. Pada saat Caesar Carbello membutuhkan pelukan, dulu dia mendapatkan dari ibunya. Sekarang saat dia di balik jeruji besi, dia tidak dapat memeluk ibunya yang sedang sakit parah karena kanker. Dan hal itu membuat hancur hati dari Caesar Carbello. Dan Caesar Carbello mengalami momen-momen di dalam penjara yang menjadi titik terendah dalam hidupnya, sehingga dia menjadi marah. Dia berkelahi dengan siapapun, sehingga akhirnya petugas harus mengisolasi Caesar dari tahanan yang lain,
dan semua barang miliknya diambil kecuali Alkitab. Dan dari situlah Kaisar mulai membaca firman Tuhan. Dan saat Kaisar mulai membaca firman Tuhan, dia mengenangnya sebagai waktu saat Tuhan mulai bekerja dengan kehidupannya. Dia melawat rohnya, membantu Kaisar Karbelo menemukan kedamaian. Tetapi ketika Kaisar dibebaskan, dia kembali lagi ke cara hidupnya yang lama. Dan dia melakukan hal-hal yang ilegal kembali. Dan dalam proses kembali kepada kehidupan yang lama, dia sampai tertembak 2 kali dalam kesepakatan obat bius yang gagal. Dan banyak kejahatan yang dia lakukan. Dan pada saat dia melakukan transaksi narkoba atau obat bius, dia tertembak kembali dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dan saat dia dilarikan ke rumah sakit, tiba di rumah sakit, dokter memeriksanya dan menyatakan bahwa Kaisar Karbelo sudah meninggal. Kaisar mengatakan, "Saya menjadi hitam dan tidak ada apa-apanya. Dan saya memanggil satu-satunya hal yang saya tahu untuk dipanggil, yaitu nama Yesus." Dan dia ceritakan bagaimana dia merasa bahwa dia saat itu sedang tertidur, dan saat dia tertidur ada seseorang yang menarik dirinya dalam tidurnya, dan kemudian dia merasa terguncang lalu terbangun. Dia merasakan itu. Dia merasakan bahwa ada sebuah tangan yang memegang dia, dan dia merasakan hadirat Tuhan. Ada keagungan, ada api, ada panas yang dia rasakan, ada hidup, ada kemuliaan. Karena kuasa Yesus Kristus sendiri datang dalam hidupnya. Dan ketika Kaisar terbangun, dia menemukan dokter menulis tentang waktu kematiannya. Dan ternyata dia sudah meninggal selama 2 menit 17 detik. Tepat pada saat perawat hendak menutupi tubuhnya dengan spray, Kaisar berteriak, lalu dia melompat. Kaisar segera mencari tangan yang memegangnya, dia berusaha menyambarnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dokter yang bertanggung jawab atas Kaisar mengaku bahwa dia belum pernah melihat hal yang seperti ini selama 30 tahun prakteknya. Ia mengatakan bahwa tidak ada penjelasan medis tentang apa yang terjadi pada Kaisar. Mengetahui siapa yang ada di balik semuanya itu, dokter itu mencondongkan tubuhnya kepada Kaisar dan berbisik, "Itu adalah Tuhan Yesus." Tidak ada kata-kata untuk menjelaskan apa yang saya rasakan dalam hati saya untuk Yesus. Kaisar berkata bahwa sejak saat itu dia mengalami perubahan dalam hidupnya, dan sampai dengan hari ini dia aktif berpartisipasi dalam 4 pelayanan gereja di gereja lokalnya. Dia bangun setiap hari bersemangat untuk mendorong dan memberitahu seseorang yang membutuhkan harapan seperti yang dia alami. Ini satu kisah nyata dari seorang yang bernama Kaisar Karbelo, di mana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya. Sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara luar biasa? Temuilah Dia. Ambil waktu untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Karena saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kuasa Tuhan, urapannya yang ajaib, mujizatnya yang ajaib, kasihnya yang besar akan mengguncang hidup kita, mengguncang iman kita, mengguncang roh kita, membuat hidup kita diubahkan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru untuk Allah. Sehingga sama seperti Paulus yang berkata di dalam Galatia 2 ayat 19-20, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Inilah kerinduan hati Tuhan. Inilah yang menjadi
hal yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Bagaimana perjumpaan dengan hidup, dengan Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita sehingga kita bisa berkata-kata seperti Paulus berkata-kata. Hidup yang aku hidupi saat ini, bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku membuka diriku untuk Tuhan masuk di dalam kehidupanku, menyelamatkan aku, mengubah seluruh kehidupanku, dan hidupku sekarang adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah, Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus hidup saudara dan saya. Dan jalanilah kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, setia di hadapan Tuhan, dengan penuh pengharapan, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan kerinduan kita. Kita memberikan kehidupan kita dan menyerahkannya semua di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Puji Tuhan, biarlah renungan sore hari ini akan memberkati kehidupan kita, dan kehidupan kita terus akan mengalami jamahan dari Tuhan. Kehidupan kita makin diubahkan dengan perilaku, perbuatan, perkataan yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dan berjumpa dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, kita semua terus mengalami perubahan menjadi hidup yang baru, dipenuhi oleh kasih Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, mari jamah hidupku, mari jamah hatiku, mari ubahkan seluruh kehidupanku, karena kami membutuhkan kasih-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu, dan kami merindukan suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, yang mengubahkan kehidupan kami sehingga kami memiliki tekad yang kuat, memiliki hati yang baru, pikiran yang baru, dikuasai oleh Kristus sendiri. Dan kami meninggalkan kehidupan kami yang lama, kami tidak melakukan dosa lagi, kami hidup di dalam takut akan Tuhan, dan kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah yang menjadi Allah yang menyelamatkan kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang kudus atas kehidupan kami, untuk memberi kami penghiburan, menolong kami. Dan kami mau menjalani kehidupan kami mulai hari ini sampai ke depan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti dulu lagi, tapi kami mau hidup selalu diubahkan oleh Roh-Mu. Kami mau hidup untuk semakin memperkenan hati Allah. Kami mau hidup dalam pimpinan-Mu. Kami mau hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati sidang jemaat-Mu, berkati kami semua, supaya dalam kehidupan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam kehidupan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami akan melihat bahwa kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Hidup kami diubahkan oleh kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Selamat sore.